Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan mengenai satu topik yang penting dalam pelajaran kita antropologi kesehatan. Saya memberikan judul Between Two Words. Nanti saya akan menjelaskan apa artinya between two words tersebut. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini ada dua. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai konteks sosial dari penyakit. Ya, itu berarti bahwa setiap penyakit sebenarnya dapat dilihat dari ruang lingkup yang lebih luas tentang penyakit tersebut. Lalu kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai perspektif antropologi yang penting untuk kita miliki untuk dapat memahami persoalan-persoalan penyakit ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya akan mencoba menerangkan kepada kita mengenai sebuah konsep yang sangat penting dalam bidang kesehatan supaya kita bisa mengintegrasikan pemahaman kita mengenai antropologi kesehatan. Ingat, antropologi kesehatan itu bicara mengenai bagaimana kita menyatukan dua paradigma, yaitu paradigma tentang kesehatan dengan menggunakan pisau bedah daripada antropologi. Nah, gambar ini itu adalah gambar yang dalam bidang kesehatan sering kita sebut sebagai natural history of disease. Natural history of disease bicara mengenai proses perjalanan penyakit. Dalam bahasa ilmiahnya disebut sebagai riwayat alamiah penyakit. Secara umum, gambar ini menunjukkan kepada kita bahwa proses penyakit itu tidak terjadi begitu saja. Ada proses yang terjadi pada setiap orang yang pada akhirnya akan menimbulkan perubahan-perubahan. Nah, perubahan-perubahan tersebut itu akan dapat dilihat konsekuensinya melalui pendekatan atau paradigma antropologi. Mari kita lihat. Di layar ini bisa dilihat bahwa setiap orang sebelum terkena penyakit berada dalam tahap yang disebut sebagai tahap susceptibility atau tahap kerentanan. Artinya apa? Setiap orang yang tidak dikategorikan sebagai sakit sebenarnya berada dalam tahap yang kita sebut sebagai rentan terkena penyakit. Ingat, kita berada dalam dunia di mana paparan berbagai macam penyakit itu akan mempengaruhi terus-menerus kehidupan manusia. Manakala penyakit itu masuk, maka penyakit itu akan menyerang manusia dan proses itu kita sebut sebagai exposure. Exposure artinya adalah bahwa penyakit masuk ke tubuh manusia. Nah, kalau penyakit ke tubuh manusia, sering sekali penyakit tersebut belum menunjukkan gejala apa-apa. Itu kita sebut sebagai stage of subclinical disease. Itu artinya bahwa penyakit tersebut belum dapat dideteksi, belum dapat diketahui, belum bisa didiagnosis oleh dunia medis. Nah, Anda sudah mulai melihat bagaimana progresnya. Nah, kemudian ketika penyakit tersebut mulai menunjukkan gejala, kita sebut sebagai onset of symptoms. Berapa lama antara masuknya penyakit dengan munculnya gejala? Setiap penyakit berbeda-beda. Influenza misalnya, itu bisa bervariasi masuknya virus influenza dengan munculnya gejala bersin-bersin, lalu kemudian hidung meler, itu bisa 3-2 minggu. Bagaimana dengan penyakit lain? HIV AIDS. HIV AIDS itu masuknya virus lalu sampai menimbulkan gejala jauh lebih panjang lagi. Antara 3, 5, bahkan 10 tahun ke depan. Jadi mulailah Anda berpikir bahwa ternyata kita berada dalam kondisi di mana kalau kita belum menunjukkan gejala, belum tentu nggak ada penyakit. Sekali lagi, kalau penyakit belum menunjukkan tanda-tanda, biasanya secara umum awam menunjukkan tanda-tanda itu demam, sakit kepala,
perdarahan, bercak-bercak, dan seterusnya. Itu gejala yang muncul. Tapi perhatikanlah bahwa gejala itu sebenarnya merupakan tahap lanjut dari kejadian penyakit. Karena di dalam tubuh seseorang telah terjadi yang kita sebut sebagai perubahan patologis. Setelah penyakit tersebut berada di tubuh seseorang, maka masuklah dalam proses yang kita sebut sebagai tahap klinikal. Barulah di situ penyakit bisa dideteksi. Bagaimana cara mendeteksi penyakit? Dokter, tenaga medis memiliki cara untuk memeriksa kesehatan seseorang. Mungkin dengan memasukkan pemeriksaan radiologi, melakukan pemeriksaan luar, apakah ditepuk-tepuk ada bengkak, atau kemudian di scanning, di x-ray, ternyata ada perubahan di paru-parunya, barulah bisa kita menentukan penyakit seseorang. Lalu tahap akhir apa? Tahap akhir ini bicara bahwa kalau penyakit baik diobati maupun tidak diobati, itu akan berujung kepada 3 hal. Yang pertama, orangnya sembuh, recovery. Artinya ketika ada obat, maka orang yang diobati tersebut itu akan mengalami recovery, pemulihan kembali. Tapi kemungkinan lain ada. Apa itu? Meskipun kita telah mengobati seseorang, yang terjadi adalah kecacatan. Ini sering dialami misalnya pada orang yang menderita stroke. Mereka mungkin secara tampak luar itu mungkin ya baik-baik saja, tapi mungkin ada proses yang menimbulkan mereka kehilangan memori, lupa, mudah tidak mengingat, atau memang nampak dari luar kecacatan, disability. Mungkin ada yang tangannya tidak mampu digerakkan lagi, atau kakinya, atau harus didorong dan oleh kursi roda dan seterusnya. Dan yang paling tidak kita inginkan, tapi ini proses, adalah kematian. Jadi, untuk apakah kita mempelajari riwayat alamiah penyakit dari sudut pandang kesehatan? Supaya kita tahu bahwa dalam setiap proses penyakit tersebut, ini melibatkan dinamika manusia. Maksudnya apa? Saya coba sederhanakan. Pada tahap ketika penyakit belum ada, padahal rentan, orang biasanya mengabaikan. Contoh nih, untuk mencegah penyakit diabetes, seharusnya orang tidak boleh mengkonsumsi makanan tinggi gula. Tapi kan belum ada kenaikan daripada kadar gula dalam darah, belum ada. Sebenarnya setiap orang rentan penyakit. Tapi banyak orang kemudian tidak merasa bahwa mereka perlu berpikir mereka rentan. Lalu mereka mengkonsumsi gula, garam, dan melakukan aktivitas sedentary atau pekerjaan yang lebih banyak duduk. Akibatnya apa? Lalu kemudian masuklah dalam proses di mana kenaikan penyakit tersebut belum terdeteksi. Mungkin kadar gula seseorang maksimum misalnya 100, mungkin dia 90, 98, belum ada. Tapi ketika kemudian dilakukan pemeriksaan, semuanya sudah terlambat. Mengapa? Karena prosesnya sudah tidak bisa dikembalikan ke tahap awal. Lalu kalau begitu apa yang akan terjadi? Kalau dibiarkan tanpa pengobatan, maka orang tersebut akan mengalami disability, kecacatan karena kakinya misalnya luka, atau mungkin meninggal karena kondisi perkembangan metabolik tertentu. Nah, mari kita lihat. Inilah hal-hal yang akan membantu kita kelak ketika kita memahami mengenai persoalan penyakit dalam konteks antropologi kesehatan. Nah, mari kita lihat sekarang bagaimana kita menjelaskan mengenai 2 hal penting. Yang pertama yang kita sebut sebagai technical knowledge. Apa itu technical knowledge? Dalam ilmu antropologi kita sering menggunakan istilah pendekatan etik. Apa itu pendekatan etik? Pendekatan technical knowledge atau pendekatan etik
adalah pendekatan yang sangat sistematis. Ada aturan-aturan bahwa habis ini yang terjadi atau yang kita lakukan adalah ini. Dan semua pendekatan tersebut sesungguhnya merupakan hasil dari proses di mana kita telah mengumpulkan ilmu secara keseluruhan. Jadi ilmu pendekatan teknik yang kita sebut sebagai technical knowledge adalah sebuah ilmu yang telah berasal dari berbagai penelitian, berasal daripada konsep yang kemudian menyebabkan kita untuk memastikan bahwa ini adalah ini dan yang itu bukan itu. Kenapa? Karena kita biasanya sudah punya kategori. Nah, buat apa kita mempelajari ini? Pendekatan medis biasanya pendekatan technical knowledge. Pendekatan technical knowledge berarti memeriksa apakah ada virus, bakteri, atau penyebab lain, lalu kemudian kita mengklaim ini penyebab penyakitnya. Begitulah pendekatan technical knowledge. Kalau kita perlebar, maka itu kita sebut juga sebagai pendekatan biomedicine. Artinya apa? Yaitu bahwa setiap penyakit harus ada penjelasannya. Setiap penyakit harus ada penyebabnya. Dan setiap penyakit pasti ada pengobatannya. Sepanjang kita sudah melakukan percobaan, penelitian tentang hal tersebut. Dalam pendekatan technical knowledge tidak ada keraguan-raguan. Karena keraguan-raguan itu berarti nyawa seseorang terancam. Keraguan-raguan berarti, kembali kepada gambar yang tadi, itu akan menyebabkan resiko. Yaitu resiko kematian orang, resiko kecacatan pada orang yang bersangkutan. Tapi di baliknya, pada sisi sebaliknya, ada yang kita sebut sebagai social knowledge. Apa itu social knowledge? Ini yang menjadi fokus daripada pendekatan antropologi. Sayangnya, social knowledge ini memainkan peran penting untuk hal-hal yang dalam tanda kutip tidak bisa dijelaskan oleh pendekatan technical knowledge. Social knowledge itu berarti kita bicara bahwa penyakit itu tidak bisa hanya dipandang dari sudut pandang medis. Ada yang disebut sebagai social knowledge. Contoh, orang tiba-tiba demam. Menurut pendekatan technical knowledge, kita perlu memeriksa lalu kemudian memastikan bahwa demam itu disebabkan oleh karena ada gangguan tertentu dan sebagainya. Tetapi dengan menggunakan social knowledge, maka kita tidak punya kepastian. Kita mungkin akan menerima jawaban bahwa ini terjadi karena orangnya mungkin melangkahi tempat terlarang, jadi demam. Social knowledge juga bisa berarti bahwa orang bisa demam karena dia berkata-kata yang salah. Atau social knowledge itu juga bicara misalnya bahwa seseorang bisa terkena penyakit bukan karena virus, bukan karena bakteri, bukan karena penyebab lain, tapi karena ada orang lain yang mengirimkan penyakit tersebut. Nah, inilah fokus daripada antropologi kesehatan. Antropologi kesehatan itu berarti mencoba memahami bagaimana manusia menempatkan bodinya dalam konstruksi sosial di mana manusia itu hidup dan berada. Contoh konkret misalnya adalah ketika seorang anak demam. Anak demam, ada orang membawa ke dokter. Itu pilihannya. Tapi dalam konteks di mana social knowledge berada, banyak demam itu disembuhkan dengan ritual. Ritual mulai berdoa, lalu kemudian memanggil dukun, lalu kemudian seseorang kemudian mencoba mendoakannya dan seterusnya. Setiap budaya, setiap culture, setiap suku memiliki konteks social knowledge terhadap apa yang sedang terjadi, termasuk ketika seseorang itu mengalami sakit atau penyakit. Nah, mari kita lihat. Ini ada satu kisah menarik, silahkan nanti mencari video-video tentang Ebola.
Kita tahu tadi bahwa menurut riwayat alamiah penyakit, penyakit itu terjadi karena ada virus yang masuk. Itu salah satu contoh, virus, bakteri yang masuk ke dalam penyakit. Dunia biomedical atau technical knowledge taunya itu. Tapi bagaimana proses itu bisa terjadi? Penyakit bisa menyebar secara luas dan kemudian menularkan dari orang ke orang, dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu hanya bisa dijelaskan ketika kita memahami social knowledge. Sebelum kita masuk kepada gambar ini, mari kita coba kembali berpikir. Kita pernah mengalami yang disebut sebagai pandemi COVID-19. Mari kita pikir, bagaimana mungkin pandemi tersebut bisa terjadi di Wuhan, di Cina sana, tapi kemudian terjadi juga di Indonesia yang jauhnya, jaraknya itu mungkin ribuan kilometer. Bagaimana mungkin kasus pertama terjadi di Pulau Jawa dan kemudian meledak? Kita ambil contoh kasus di Indonesia, meledak hanya dalam waktu 3-6 bulan, menimbulkan banyak korban. Jawabannya bukan bahwa bakterinya bisa terbang, atau virusnya bisa terbang, atau elemen yang berbahaya bisa terbang begitu saja. Tapi dalam kasus COVID-19, virusnya numpang pada tubuh manusia yang pada saat itu sedang berada dalam peristiwa Tahun Baru Cina. Mereka bergerak dari Wuhan ke mainland, berputar sana-sini. Lalu kemudian ada orang yang kemudian mengunjungi saudaranya ke Amerika, atau kemudian mereka berjalan-jalan ke Singapura. Lalu kemudian ada orang dari Singapura pergi untuk berkunjung kepada temannya di Pulau Jawa. Semudah itu. Kenapa? Karena manusia berinteraksi. Tanpa interaksi, penyakit nggak mungkin menyebar. Itu maksudnya social knowledge. Nah, dalam kasus Ebola yang ada di gambar ini, kasus Ebola ini adalah penyakit yang diawali dari kesukaan manusia untuk memakan hewan liar yang ada dari hutan. Setelah kemudian dimakan mungkin tidak masak, maka virus tersebut kemudian masuk ke dalam tubuh seseorang. Mati. Tidak. Setiap orang memiliki tradisi ketika seseorang sakit keras. Diapain? Dipeluk, ditangisi, dilihatin, ditunggui berhari-hari. Proses-proses tersebut adalah proses yang berada dalam konteks kultural manusia. Dan kita tidak bisa mencegah tersebut. Itu yang menyebabkan penyakit kemudian menyebar begitu saja. Kenapa? Karena manusia hidup dalam dinamika sosial. Itulah antropologi kesehatan. Kita melihat penyakit bukan hanya dari sudut pandang technical knowledge, tapi juga bagaimana social construction itu terjadi di tengah-tengah manusia yang saling berinteraksi. Karena itu, pisau bedah yang penting kita miliki adalah tin description dan cheek description. Ini adalah gambar orang yang sedang bertindak seperti apa ini? Seperti berkedip. Nah, mari kita lihat. Kita lihat orang berkedip. Tapi kenapa dia berkedip? Ada banyak alasan. Sama juga, kenapa orang sakit? Ada banyak alasan. Nah, orang bisa berkedip karena apa? Anda tahu, kita pernah berkedip misalnya kalau kita sedang bersama dengan teman kita, lalu kemudian orang tua bertanya, kalian dari mana? Terus kita bilangnya apa? Artinya, jangan beritahu. Jadi, kedipan punya satu makna, artinya apa? Hati-hati, ada rahasia. Nah, lalu kemudian ketika kita berjumpa dengan orang, kita mungkin juga akan berkomunikasi tanpa suara. Ngapain? Berkedip. Itu adalah kedipan. Tapi bisa juga ada orang berjumpa dengan orang yang kadang-kadang ya, ada orang yang memang sukanya berkedip atau matanya berkedutan. Lalu ada orang meniru gaya itu. Mereka mengatakan, mereka bertindak juga seperti ini. Tandanya ngapain? Ngejek. Banyak orang melakukan kedipan.
tapi mereka semuanya punya tujuan yang berbeda-beda. Apa maksud ini? Artinya adalah kita ketika kita berhadapan dengan masalah kesehatan, kita tidak boleh melihat hanya sebatas tin, tapi kita harus melihat sampai pada batas-batas yang mengupas masalah tersebut sampai akarnya. Kalau tidak, maka kita tidak sampai pada makna antropologi kesehatan yang sesungguhnya. Jadi tin and cheek itu membuat kita akan memahami dengan lebih baik mengenai bagaimana proses perjalanan penyakit seperti yang tadi, bagaimana manusia merespon penyakit, bagaimana mereka berlaku dalam interaksi dengan lingkungannya. Nah, mari kita lanjut bahwa kita berhadapan dengan misalnya dengan sesuatu. Ini saya berikan contoh di sini. Misalnya ada satu penelitian bahwa orang di Rwanda tidak mau pakai kondom. Pada kasus HIV/AIDS hanya bisa dicegah dengan itu. Ternyata mereka setelah menurunkan tim daripada antropologi, ternyata ditemukan bahwa mereka punya social knowledge kalau kondom itu menghalangi cairan tubuh keluar dari badannya. Dan kalau cairan tubuh keluar dari badannya sehingga menimbulkan blokade aliran tubuh, maka mereka bisa mengalami penyakit. Sesimpel itu. Betul. Karena kita sedang mencari meaning behind action. Orang pergi ke dukun pasti ada meaningnya. Nggak bisa hanya dengan tin bahwa dia pergi ke dukun. Tidak bisa hanya dengan tin orang pakai tanaman tertentu. Perlu ada meaning di balik sebuah perilaku yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, mari kita lihat akibat daripada social knowledge ini. Mari kita lihat stunting. Stunting adalah pandangan kita mengenai tin. Kalau penyebab stunting itu adalah penyebab dari technical knowledge, maka gambar ini pasti tidak miring begini, pasti lurus. Itu artinya apa? Penyebab stunting tunggal. Tapi ternyata tidak. Di setiap wilayah ada variasi, ada dinamika yang menyebabkan problema stunting tersebut. Dari ujung ini Nusa Tenggara Timur sampai dengan Bali memiliki konteks sosialnya masing-masing. Nah, apa itu maksudnya konteks sosial? Nah, mari kita lihat. Ini adalah penjelasan social determinants of health yang disampaikan oleh WHO. WHO mengatakan apa? Social determinants of health itu bertanggung jawab terhadap status kesehatan dan kontribusi daripada social determinants of health terhadap seseorang itu bisa sampai 50%. Artinya apa? Bahwa penyebab penyakit, status kesehatan seseorang tidak melulu hanya karena dia terpapar oleh sebuah penyakit tertentu. Kita tadi telah mencontohkan bagaimana kasus tersebut terjadi pada penyebaran COVID-19 maupun pada Ebola. Nah, tadi saya sudah menceritakan mengenai pandangan kosmologi mengenai kasus di Rwanda tersebut. Ini menunjukkan kepada kita bahwa penyakit tersebut memang berada dalam sebuah konteks tertentu. Nah, mari kita lebih mendalaminya dengan mengambil contoh mengenai kasus HIV/AIDS di Papua Barat. Kasus HIV/AIDS di Papua Barat menduduki puncak. Kalau bukan nomor 1, nomor 2 setelah atau sebelum DKI Jakarta. Kita melihat, oh pasti perilaku di sana adalah perilaku yang tidak aman dalam hubungan seksual. Jawabannya seperti itu. Technical knowledge-nya akan seperti itu. Tapi bagaimana kita memahaminya? Maka kita bongkar apa yang terjadi. Nah, ini datanya pada Agustus 2020 itu nomor 4 pada nasional. Lalu kemudian AIDS-nya adalah yang nomor 1. Nah, mari kita lihat. Kita bongkar apa yang terjadi dengan menggunakan pandangan tin. Ternyata ini adalah gambar-gambar obat kuat
yang beredar di sana. Mari kita mulai masuk. Lalu kemudian ada gambar-gambar yang berasal dari tanaman lokal. Ada tumbuhan ini, tumbuhan itu yang kemudian dikembangkan. Apa yang terjadi? Ternyata di Papua berkembang obat-obat yang mempertontonkan kemampuan hubungan seksual. Yang tanaman-tanaman itu berasal dari tanaman lokal yang ada di sana. Nah, lalu kemudian mari kita lihat apa konteksnya, apa meaning di balik mereka menggunakan tersebut. Nah, ini ada penelitian yang berasal dari studi PhD di Amsterdam oleh teman saya. Ternyata keinginan untuk mempertontonkan kegagahan tersebut berasal dari keinginan untuk tampil strong, tampil maskulin, tampil kuat. Kenapa? Karena mereka memiliki semangat yang berhubungan dengan penindasan Orde Baru, melawan militerisme, lalu mereka memiliki karakter lawan, kuat. Mereka menunjukkan bahwa sebagai laki-laki mereka harus kuat, dan salah satu alat buktinya adalah mampu untuk memuaskan pasangan jenis karena orangnya menggunakan tanaman-tanaman ataupun ekstrak yang tadi. Keren, betul. Dengan pandangan antropologi kita juga bisa melihat bahwa ada semacam rumors di Papua, yaitu bahwa kalau orangnya lemah maka mereka akan dapat dimusnahkan. Ada race cleansing di sana, maka mereka mempertontonkan bahwa kekuatan itu ditunjukkan dengan kejantanan, yaitu menggunakan apa yang kita tadi telah gambarkan. Dengan demikian, pelajaran kita ini menunjukkan bahwa penting sekali kita memahami sebuah persoalan yang berhubungan dengan kesehatan secara holism, secara menyeluruh. Lalu penting kita untuk menggunakan konteks, karena itu jangan-jangan merupakan hal yang penting. Mari kita lihat. Silahkan nanti teman-teman meneruskannya untuk mendalaminya. Ada tradisi sei yang ada di Nusa Tenggara. Apa itu? Tradisi sei ini intinya adalah bahwa ibu postpartum setelah melahirkan itu perlu dipanasin. Dan dipanasinnya dalam rumah yang seperti ada di gambar yang ada di sini. Ibu-ibu di sana perlu dipanasin. Kenapa dipanasin? Nah, sebelum kita lihat itu, bagaimana prakteknya ini kemudian berada di dalam kehidupan nyata mereka. Mereka memanasinya juga bukan dengan kompor, bukan. Mereka menggunakan tanaman lokal di situ, dan tempat tidur untuk ibu duduk saat dipanasin juga disiapkan. Bukan cuma itu. Mereka juga mempraktekkannya di rumah ini. Lalu kemudian disinilah ada pembakaran kayu-kayu tadi. Dan inilah abu-abu yang ada dalam proses pembakaran tersebut. Proses ini bisa berlangsung lama. Itu bisa sampai 40 hari itu abunya. Dan tadi, ibu tadi juga dipanasin. Jadi ada air yang dimasak. Lalu kemudian ibu itu disiram dengan air juga yang berasal dari rempah-rempah campuran dan seterusnya. Dan uniknya lagi tentu itu panas. Kompres kena ibu, ternyata mereka menggunakan campuran dengan minyak kelapa, ditutupi dengan kain dan seterusnya supaya ibunya tidak gosong. Apa artinya hal tersebut? Ini dalam pandangan technical knowledge, kita pasti mengatakan ada gangguan pneumonia yang mungkin akan terjadi di situ. Abunya kan terhisap oleh ibu tersebut. Terus kita mengatakan bahwa itu nggak sehat. Teknikal kita kan mengatakan bahwa kalau ini terjadi bisa begini, bisa begini. Tapi relasi sosial, gambaran peristiwa ini harus dilihat dalam social knowledge. Apa yang terjadi sebenarnya? Tradisi Konafu itu adalah tradisi di mana keluarga yang harus memanaskan atau menghangatkan ibu tersebut itu terikat dengan konteks lingkungannya, yaitu bahwa kalau ibu tersebut selesai dengan proses ritual yang bisa sampai 40 hari dihangatkan tersebut, maka dia sudah bisa masuk dalam keluarga karena kondisinya sudah cukup baik. Dan barulah
bekas perapian tadi bisa dibersihkan ketika kemudian keluarga tersebut melakukan prosesi adat syukuran, dan itu perlu uang besar. Lalu mengapa orang tetap bertahan melakukannya? Itulah social knowledge, itulah social construction, itulah perawatan. Kalau kita melihat jurnal-jurnal, kalau kita melihat hasil-hasil penelitian di tempat lain, sering sekali orang mengalami proses menghangatkan itu. Misalnya di Batak itu adalah tradisi marapi namanya, atau mararang atau marsidudu. Itu digunakan karena manusia, masyarakat suku berpandangan dalam masa hamil ibu tubuhnya dingin. Untuk mengembalikan keseimbangan tersebut maka perlu penghangatan, dan penghangatan itu untuk kesehatan si ibu sekarang dan untuk masa mendatang. Kembali kepada social knowledge. Social knowledge sering sekali tidak masuk akal bagi pandangan technical knowledge, bagi pandangan etik. Social knowledge ini adalah pandangan emik yang muncul dari kepercayaan lokal. Ini tentang apa? Ini tentang identity. Ketika kita bicara mengenai sebuah praktek, maka orang akan bicara, itu suku saya, itu harus saya lestarikan, ini warisan nenek moyang. Saya langgar, maka saya melanggar pantangan, maka saya bukan orang suku itu lagi. Itulah yang kita sebut sebagai bahwa praktek-praktek yang dilakukan termasuk dalam bidang kesehatan itu berhubungan dengan the self. Manusia tidak dapat dilepaskan dari konteks lingkungannya. Nah, ini yang tidak dipahami oleh pendekatan technical knowledge atau pendekatan biomedikal. Pendekatan biomedikal mengajak para ibu bersalin ke rumah sakit. Sementara ibu-ibu itu butuh kenyamanan. Persalinan itu membutuhkan orang lain. Persalinan itu membutuhkan kenyamanan dari saudara dan kehadiran, yang ketika di rumah sakit itu pasti dia tidak dapatkan. Maka meskipun rumah tersebut yang ada di gambar tadi itu kecil, tapi itu menjadi tempat bersalin yang secara tradisional dipercaya jauh lebih baik daripada ke rumah sakit. Saya telah menjelaskan dengan panjang lebar mengenai begitu banyak persoalan dalam peristiwa kehidupan. Saya telah menjelaskan mengenai bagaimana riwayat alamiah penyakit itu telah menjadi kata kunci yang penting kepada kita, supaya kita belajar memindahkan paradigma kita. Paradigma kita yang selama ini lebih kepada technical knowledge, yaitu melihat proses A, B, C, D, lalu kemudian penyakit terjadi, menjadi social knowledge. Ilmu atau senjata kita untuk memahami social knowledge itu adalah yang tadi sudah kita pelajari sebagai tin and cheek. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita melihat penyakit, kita tidak boleh menganggapnya sebagai peristiwa biasa saja. Ada konteks yang harus kita pahami. Dan sayangnya konteks ini berbeda-beda di setiap suku, dan itulah yang menyebabkan ilmu antropologi sangat beragam dan sangat kaya akan pengalaman. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan perspektif antropologi, ilmu kita jadi kaya. Kita akan mempelajari variasi dari mengapa orang berperilaku demikian, sementara orang lain untuk masalah demikian itu juga berperilaku yang mungkin ada kemiripan, tapi mungkin juga berbeda. Terima kasih. Kesimpulannya, konteks sosial dari penyakit sangat penting dipahami oleh setiap kita yang sedang mempelajari antropologi kesehatan. Lalu kemudian yang kedua, perspektif antropologi memberikan insight yang baik, sehingga kita tidak sembarangan mengambil kesimpulan, kita tidak mengambil kesimpulan yang dangkal, kita tidak mengambil kesimpulan yang terlalu tin, tapi kita belajar untuk memahami ilmu pengetahuan antropologi ini dengan baik, dengan dalam. Demi apa? Demi kemanfaatannya pada baik ilmu antropologi maupun pada skala yang lebih luas. Demikian, sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya.